Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Raw Vlog. Pada video kali ini, kami ingin mengunjungi kota tertua di Indonesia, juga dikenal dengan nama Bumi Sriwijaya, yaitu Kota Palembang. Trip perjalanan kami kali ini menggunakan sarana transportasi umum dengan naik bus Rosalia Indah. Kami naik dari Pool Agennya yang ada di Merak Baru, Kota Cilegon. Sesuai dengan tiket yang kami pesan, keberangkatan bus Rosalia Indah dari Merak Kota Cilegon jam 18:30 Waktu tempuh perjalanan dari Merak ke Palembang sekitar 10-11 jam. Jadi, perkiraan sampai Kota Palembang antara jam 5 atau jam 6 pagi. Harga tiket bus kelas eksekutif plus sudah termasuk fasilitas 1 kali servis makan. Untuk tempat duduknya sangatlah nyaman, sandaran kursinya bisa direbahkan. Juga ada leg restnya, jadi kaki kita bisa selonjoran selama perjalanan. Kalau kita kedinginan, disediakan juga selimut dan bantal. Baru saja kami meninggalkan Pelabuhan Eksekutif Merak. Dari atas kapal feri, Pelabuhan Merak terlihat gemerlap. Lampu-lampu bertebaran sampai ke atas bukit. Dan salah satu bukit ada lampu bertuliskan Cilegon. Di atas kapal feri ada juga kafetaria. Dan juga banyak tempat duduk untuk rileks dan santai sambil memandang laut di malam hari. Setelah menempuh perjalanan hampir 11 jam, kami telah memasuki wilayah Kota Palembang, yang artinya sebentar lagi kami akan tiba di Pool Agen Rosalia Indah di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Dan akhirnya kami tiba di Pool Agen Rosalia Indah dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Tidak berselang lama, saudara kami datang menjemput, yang mana selama tinggal di Kota Palembang, kami menginap di rumahnya di Lorong Sukalilah, Kelurahan Tangga Takat, Kota Palembang. Di hari pertama di Kota Palembang, kami langsung tancap gas menuju Jakabaring Sport City. Jarak dari tempat tinggal kami ke Jakabaring Sport City sekitar 5 km. Waktu tempuh dengan sepeda motor lebih kurang 10 menit. Di depan sudah terlihat bundaran Tugu Prameswara. Itu pertanda bahwa kita sudah memasuki kawasan Jakabaring Sport City. Nama Prameswara diambil dari nama pangeran dari keturunan Kerajaan Sriwijaya. Sebelum Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena diserang musuh, Prameswara bersama para pengikutnya sempat melarikan diri ke Pulau Tumasik. Di sana kemudian mendirikan pemukiman. Pemukiman itu kemudian berkembang pesat. Hingga akhirnya daerah itu berubah nama menjadi negara Singapura seperti sekarang ini. Kami sudah sampai di pintu masuk Jakabaring Sport City. Untuk tarif restribusinya Rp9.000 per sepeda motor. Dari pintu masuk utama, langsung terlihat Stadion Gelora Sriwijaya, atau lebih dikenal dengan nama Stadion Jakabaring. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring mulai dibangun tahun 2001 dan dibuka pada tahun 2004. Event besar yang pernah diselenggarakan di Stadion Jakabaring antara lain adalah AFC Asian Cup pada tahun 2007, SEA Games tahun 2011, dan Asian Games tahun 2018. Pada tahun 2018, Kota Palembang dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah bersama untuk event Asian Games yang ke-18. Acara pembukaannya dilaksanakan di Stadion Jakabaring Palembang. Stadion Jakabaring berkapasitas sekitar 23.000 penonton. Dan Stadion Jakabaring merupakan kandang dari klub sepak bola Sriwijaya FC, klub yang mempunyai julukan Laskar Wong Kito.
hari ini, di lapangan sepak bola di samping Stadion Jakabaring, ada event kejuaraan Piala Suratin U15 Regional Sumatera Selatan. Di antara klub peserta, ada keponakan kami yang ikut memperkuat klubnya PS Palembang. Nah, ini dia anaknya, namanya Putra M. Mukromin. Selama event Piala Suratin berlangsung, semua pemain dan ofisial tinggal di Wisma Atlet Jakabaring. Dari Kompleks Jakabaring Sport City, kami mau mencoba naik LRT pertama di Indonesia, menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. LRT Palembang merupakan LRT pertama di luar Jakarta, mulai dibangun tahun 2016. Keberadaan LRT ini adalah proyek khusus buat menyambut Asian Games 2018, di mana Palembang akan menjadi tuan rumah bersama Jakarta. Setelah mencoba naik LRT Palembang, selanjutnya kami ingin mengunjungi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikramo. Masjid Agung ini awalnya bernama Masjid Sultan, karena dibangun langsung oleh Sultan. Mulai dibangun pada tahun 1738 dan mulai diresmikan pada tanggal 26 Mei tahun 1748. Arsitektur masjid ini merupakan akulturasi budaya, perpaduan gaya lokal Palembang, Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Bangunan inti awalnya dibangun seluas 1080 meter persegi, dengan kapasitas jamaah sebanyak 1.200 orang. Kemudian, masjid mengalami beberapa kali proses renovasi perluasan, tapi tetap mempertahankan bangunan inti dengan gaya arsitekturnya yang khas. Perancangan tata letak bangunan dan lokasi masjid juga sangat strategis. Berada di bagian utara, Istana Kesultanan Palembang Darussalam, dan berdekatan dengan Benteng Kuto Besak. Sekarang masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan destinasi wisata religi di kota Palembang. Tidak jauh dari Masjid Agung, ada tempat kuliner legend di kota Palembang, yaitu Martabak Har. Har adalah singkatan dari Haji Abdul Rozak. Martabak Har sudah ada sejak tahun 1947. Selain menu martabak yang mempunyai cita rasa yang khas berkuah kari, di sini juga tersedia makanan khas Palembang lainnya, yaitu nasi minyak samin. Untuk kali ini kami tidak memesan martabak, tapi kami ingin mencoba nasi minyak samin dan sate ayam khas Palembang. Nasi minyak samin, bumbunya kaya akan rempah-rempah, mirip nasi kebuli, tapi versi Palembang. Nah, ini dia, nasi minyak saminnya sudah tersaji. Untuk lauknya kami memilih dengan sate ayam. Dahulu nasi minyak samin adalah hidangan untuk Sultan Palembang Darussalam. Destinasi kami selanjutnya ke tepian Sungai Musi di sekitar Kelenteng 10 Ulu Palembang. Di sana kita bisa kulineran di atas rumah rakit dengan view jembatan Ampera yang sangat keren. Kami sudah sampai di lokasi kuliner di tepian Sungai Musi. Inilah tempat kulineran di tepian Sungai Musi yang sempat viral. Namanya Rumah Rakit Limas.
Pada zaman dahulu, rumah rakit adalah rumah tradisional Wong Palembang yang tinggal di tepian Sungai Musi. Sekarang rumah rakit menjadi inspirasi tempat wisata kuliner dengan konsep kekinian. Namun, soal masakan tetap cita rasa lokal. Untuk masuk ke rumah rakit Limas, kita melewati jembatan kecil turun ke bawah. Dari rumah rakit Limas, kami pindah ke sebelahnya, ada Resto Coffee AD dengan bangunan rakit modern minimalis bertingkat 2. Untuk mendapatkan view jembatan Ampera yang keren, kami rekomendasikan, pilihlah tempat duduk di lantai atas Resto Coffee AD. Resto Terapung Coffee AD tidak ada hubungannya dengan salah satu angkatan di TNI. Tapi AD adalah inisial dari nama pemiliknya, yaitu Agustoni dan Dedi. Dengan segelas kopi sugar palm latte, kami memilih tempat duduk di lantai atas. Tapi karena pengunjung sudah banyak, jadi kami kebagian tempat duduk di tengah. Walaupun posisi meja kami di tengah, tidaklah mengurangi kenyamanan untuk menikmati keindahan jembatan Ampera di waktu malam. Inilah view jembatan Ampera yang keren. Berdiri gagah di atas aliran Sungai Musi, cahaya lampu berwarna-warni yang menghiasi setiap sudut jembatan, memantul indah di permukaan Sungai Musi, menciptakan panorama yang menenangkan dan mempesona. Palembang disebut juga kota pempek, kuranglah afdol kalau ke Palembang tidak makan pempek. Sebelum pulang ke kota Cilegon, hari ini kami mengunjungi tempat makan pempek yang sudah terkenal di daerah seberang Ulu, yaitu Pempek Sentosa. Untuk mencari tempat makan pempek di kota Palembang sangatlah mudah, karena penjual pempek ada di mana-mana. Mulai dari harga yang murah sampai yang mahal juga ada, tergantung selera dan dompet kantong kita. Varian pempek Palembang itu banyak sekali macamnya, berdasarkan bahan dan bentuk pempeknya, juga dari tekstur dan rasanya. Cara makan juga berbeda, ada yang pakai kuah cuko, ada yang pakai kuah kaldu udang seperti tekwan dan model, ada juga kuahnya berbahan dari santan, namanya laksan dan celimpungan. Untuk makan pempek kuah cuko itu udah mainstream. Kali ini kami makan pempek dengan kuah kaldu udang, namanya model. Model adalah bahan pempek yang bertekstur lembut dan di tengahnya diselipkan potongan tahu. Nah, inilah namanya pempek model, rasanya maknyus. Setelah puas menikmati makanan pempek dan makanan khas Palembang lainnya, sudah saatnya kami harus pulang kembali ke kota Cilegon. Untuk pulangnya kami naik bus Epastar. Dari pool agen bus Epastar ini, kami akhiri video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.